Islamic Brotherhood Television. Kita masuk ke usul fikih sekarang. Nah, kita masih pembahasan at-ta'arud bainal adillah ya. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya apa itu makna ta'arud. Ya, masing-masing dalil menunjukkan dua substansi yang bertentangan satu sama lain. Hakikatnya ta'arud nggak mungkin terjadi dalam syariat. Hanya saja kita yang memahaminya harus dengan baik sehingga tidak terjadi ta'arud. Andai zahirnya terjadi ta'arud, maka ada 4 keadaan. Di sini dikatakan dua-duanya am atau dua-duanya khas, atau salah satu am, dalil yang satu am, dalil yang satu khas, atau masing-masing dalil punya sisi am dan punya sisi khas. Udah kita bahas sebelumnya itu. Ya, ada 4 keadaan. Kalau terjadi ta'arud antara dua nas, baik dari firman Allah atau dari sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 4 keadaan. Ada kalanya dua-duanya dalil yang bertentangan itu am, ada kalanya dua-duanya dalil yang zahirnya bertentangan itu khas, ada kalanya yang satu dalilnya am, yang satu dalilnya khas, ada kalanya yang keempat dua-duanya masing-masing punya sisi am dan sisi khas. Masing-masing baik yang dalil A, dalil B, masing-masing punya dua sisi, punya sisi am, sisi khas. Kita udah masuk ke yang pertama. Kalau dalilnya dua-duanya am, maka bagaimana? Ya, maka bagaimana? Kemarin udah kita bahas. Kalau dalilnya dua-duanya am, maka yajibu awalan al-jam'u bainahuma bihamli kullin minhuma ala halin mughayyirin lima humila alaihi al-akhar. Ya, dikombinasikan antara keduanya. Kalau dalilnya dua-duanya seolah-olah bertentangan dan dua-duanya am, dikombinasikan antara keduanya dengan cara apa? Diarahkan, yang ini arahnya kemari, yang ini arahnya kemari, yang A arahnya ke kanan, yang B arahnya ke kiri. Jadi nggak bertentangan karena arahnya berbeda. Udah kita kasih contoh tuh. Hadis ala akhbirhum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadati qabla an yus'alaha. Kemudian hadis lain khairukum qarni thumma yakun ba'dahum qaumun yashhadun wa la yustashhadun. Nah, dalil yang pertama mengatakan sebaik-baiknya saksi yang dia memberikan kesaksian sebelum ditanya. Hadis kedua mengatakan, hadis sahih juga yang kedua mengatakan nanti ada suatu zaman ada orang-orang, kata Nabi, ini Nabi lagi mencela, konteksnya mencela. Ada orang-orang yang mereka memberikan kesaksian sebelum mereka diminta berikan kesaksian. Berarti bertentangan nggak seolah-olah? Yang pertama Nabi bilang sebaik-baiknya saksi. Ini flashback aja kita sedikit nih, flashback. Yang kedua Nabi mengatakan malah jelek, nggak bagus memberikan kesaksian sebelum diminta. Yang pertama Nabi bilang sebaik-baiknya saksi memberikan kesaksian sebelum diminta. Ternyata dikombinasikan antara dua dalil ini. Bagaimana cara mengombinasikannya? Oh, ternyata maksudnya hadis yang pertama di sini, apa maksudnya? Hadis pertama di sini kalau yang membutuhkan kesaksian tersebut nggak tahu. Nah, dia nggak tahu nih ada saksi yang bisa nyelamatin dia, yang meringankan dia. Akhirnya orang itu datang memberikan kesaksian sebelum diminta. Bagus atau tidak? Itu maksudnya hadis pertama. Tapi yang kedua, maksudnya apa? Yang membutuhkan kesaksian itu udah tahu. Kalau kita sekarang terdakwanya udah tahu. Atau orang yang lagi berperkaranya udah tahu. Tapi dia nggak minta diberikan kesaksian. Tapi dia malah minta memberikan kesaksian. Itu yang kurang bagus. Ente nggak diminta, ngapain? Ente tadi dia tahu kok kalau ente saksi. Tapi ente nggak diminta, mau ngapain ente bersaksi? Jelas ya? Atau ya, yang pertama itu dalam haqqullah, yang kedua dalam hukukul ibad. Itu menurut Imam Al-Baydawi. Artinya apa? Dua nas yang seolah-olah bertentangan ini dikombin. Dua-duanya sama-sama am, sama-sama bicara tentang sebaik-baiknya saksi. Am. Ini baik dalam hukukul ibad atau hukukullah, baik dalam orangnya tahu, nggak tahu, dua-duanya sama-sama am. Cuman yang satu bilang sebaik-baiknya saksi, yang satu kata Nabi SAW malah nggak bagus. Saksi yang memberikan kesaksian sebelum diminta. Bagaimana? Ini cara yang pertama. Maka diarahkan masing-masing dalil kepada arah yang sesuai. Sehingga nggak bertentangan.
Yang A hadis pertama arahnya kemari, yang hadis kedua arahnya ke sini. Sehingga nggak bertentangan sebetulnya. Cuma tempatnya saja yang berbeda. Maksudnya saja yang berbeda. Jelas atau tidak? Ini yang pembahasan kita bulan lalu. Anda nggak mau ulangi lagi, tadi hanya flashback sedikit saja. Nah sekarang kalau nggak bisa, wa idza lam yumkinil jam'u bainan nassain, dibaca fadhal Ustaz. Wa idza lam yumkinil jam'u, dibaca. Amin. In lam yu'rafit tarikhu. Tarikhul mutaqaddimi. Tarjihu ahadihima. Fayu'malu bihi. Milkil yamin. Milkil yamin. Walau waqa'at. Tahrima. Naam. Tahrima. Di maf'ul deh. Rajjaha. At-tahrimu. Annal asla fil abdha'i at-tahrimu. Ya, khabar anna. Naam. Naam. Fa in ulima. Iddati fi ayatai. Ayatil musabarati. Nah, ya. Sekarang kita melanjutkan. Tadi kan kalau ada dua nas yang kelihatannya seolah-olah ta'arud, seolah-olah bertentangan. Dan dua-duanya bersifat am. Kalau bisa dijamak, bisa dikumpulkan, maka dikumpul. Dijamak itu tadi maksudnya itu. Dua-duanya tetap diamalkan. Hanya saja yang ini konteksnya A, yang ini konteksnya B. Itu namanya jamak. Nggak ada dalil yang digugurkan di situ. Dua-duanya tetap kepake. Hanya saja peruntukannya yang berbeda. Itu namanya jamak. Itu jamak langkah pertama. Makanya ulama mengatakan ada kaidah al-jam'u bainad dalilaini aula min ihmali ahadihima. Al-jam'u bainad dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengcombine, menggabungkan antara dua dalil, artinya dua-duanya tetap dipakai. Itu aula, lebih afdol, lebih bagus daripada ihmali ahadihima, daripada menggugurkan salah satu dari keduanya. Nah, karena makanya di sini disebutkan langkah pertama kalau ada ta'arud, upayakan dulu jamak. Dua-duanya bisa kepake. Cuma maksudnya di mana? Peruntukannya seperti apa? Jelas atau tidak? Naam. Wa idza lam yumkinil jam'u bainan nassainil 'amain. Tapi kalau nggak bisa jamak antara dua nas yang am, nggak bisa menjamak antara dua nas yang am. Wa idza lam yumkinil jama', kalau tidak memungkinkan al jam'u untuk menjamak bainan nassainil 'amain, antara dua nas yang am. Kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan, maka fa innahu, maka sesungguhnya yatawaqqafu fihima, fa innahu yatawaqqafu fihima, maka
Sesungguhnya dia yatawaqqafu, berhenti tawakuf fihima, di dalam dua dalil tersebut, dua nas yang am, dua nassaini amin. Fihima itu kembali kepada nassainil amin, berhenti di dalam dua nas yang am tadi. Anil amali, berhenti dari apa? Anil amali biwahidin minhuma, berhenti dari untuk mengamalkan dengan salah satu dari keduanya. Berhenti untuk mengamalkan salah satu dari keduanya. In lam yu'rafit tarikhu, kalau tidak diketahui tarikhnya, waktunya, waktu turunnya. Ai tarikhul mutaqaddimi minal mutaakhir, yaitu tarikh waktu yang mutaqaddim, yang mana yang lebih dulu, minal mutaakhir, dari yang belakangan. Nah, kalau ya tadi nggak bisa dikumpulkan, kemudian nggak diketahui yang mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Kalau diketahui mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, nanti jadinya nasikh mansukh. Yang belakangan menasikh yang duluan. Itu udah kita bahas tuh di ulumul Quran. Tapi nyambung, itu sebenarnya pembahasan usul fikih itu. Itu pembahasan usul fikih sebenarnya. Ya, itu di nasikh mansukh. Kalau ketahuan yang mana yang duluan, yang mana belakangan, maka yang belakangan menasikh yang duluan. Ya, yansakhul mutaakhirul mutaqaddima, yang belakangan menasakh yang duluan. Itu kalau ketahuan. Nah, kalau nggak ketahuan bagaimana? Di jama nggak bisa. Waktunya nggak ketahuan, yang mana ayat yang lebih dulu turun, yang mana yang ayat yang belakangan, yang mana yang hadis lebih dulu, yang mana yang belakangan. Nggak ketahuan waktunya. Maka bagaimana di sini? Tawakuf, berhenti. Nggak bisa mengamalkan. Nggak tahu nih bagaimana pemakaian ayatnya, nggak tahu. Contoh perhatikan baik-baik. Ya. Ana terjemahkan dulu contohnya, baru nanti kita terjemahkan yang di kitab supaya paham para ustadzah, para ibu-ibu sekalian. Ya, ana terjemahkan dulu. Contoh firman Allah Taala, "Au ma malakat aimanukum." Ya, dan firman Allah Taala surat An-Nisa tadi ayat 3 tuh, "Au ma malakat aimanukum," surat Nisa ayat 3. "Wa antajma'u bainal ukhtain." Ayat surat An-Nisa ayat 23. "Au ma malakat aimanukum," surat An-Nisa ayat 3. Wa antajma'u bainal ukhtain, surat An-Nisa ayat 23. Ya. Perhatikan baik-baik. Firman ayat yang pertama apa? Wa ma malakat aimanukum. Ayat pertama. Ayat yang kedua, wa antajma'u bainal ukhtain. Perhatikan baik-baik. Fokus dulu, fokus. Ayat pertama, au ma malakat aimanukum. Ayat ini menjelaskan bahwasanya boleh seseorang ya bersetubuh dengan budaknya. Seorang laki-laki bersetubuh dengan budaknya. Ya, fankihu matabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fa in khiftum alla ta'dilu. Apa ayatnya? Fankihu matabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan atau tun. Coba dilihat, jangan nebak-nebak Al-Qur'an. Lihat ustazah di HP itu. Fawahidatan au ma malakat aimanukum. Ya, nikahilah perempuan ya 2, 3 atau 4. Ini sensitif nih ibu-ibu bahas ini deh. Hah? Ankihu matabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa in khiftum, kalau kamu takut Allah ta'dilu, takut tidak adil, fawahidah, maka cukup 1. Atau ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Seseorang boleh meniduri budaknya. Nah, ayat ini umum. Baik itu budak, ya, budak bebas jumlahnya, nggak ada batasan. Bebas jumlahnya, tidak ada batasan kalau budak. Selama budaknya bukan bini orang. Kalau budaknya udah jadi bini orang, nggak boleh ditiduri. Dan seterusnya. Ya, budak dia nggak ada batasan jumlah. Baik budaknya bersaudara, misalkan ada kakak budaknya bersaudara, atau bukan bersaudara. Zahirnya ayat ini seperti itu.
Tuh, ayat ini umum. Mau tuh budak bersaudara, enggak bersaudara, pokoknya budak. Nggak ada batasan. Jelas atau tidak? Ini jangan berhenti sampai di sini. Zahirnya ayat tadi. Malakat. Ma tu min siyaqil umum. Malakat aimanukum. Atau apa-apa yang kalian miliki. Daripada budak-budak. Bebas. Mau yang satu orang Afrika, yang satu orang Eropa, yang satu orang Arab. Mau berapa biji? Pokoknya budak. Bebas jumlahnya. Zahirnya ayat ini bahkan nggak ngatur. Mau dia adik kakak tuh budak. Mau bukan adik kakak. Mau misanan yang satu sama lain. Pokoknya bebas, nggak ada batasan jumlah. Jelas atau tidak? Tapi di ayat lain Allah berfirman, wa antajma'u bainal ukhtain. Di antara larangan-larangan dalam pernikahan apa? Antajma'u bainal ukhtain. Kalian mengumpulkan antara dua bersaudari. Nah, nggak boleh tuh kita nikahin dalam satu waktu. Beda halnya kalau turun ranjang. Turun ranjang kan biasanya udah cerai atau udah meninggal. Umumnya udah meninggal turun ranjang. Dalam satu waktu. Walaupun ridho dia, nikahin adeknya, nikahin kakaknya, nggak sah, nggak boleh, termasuk larangan. Nah, ini umum baik dalam perempuan merdeka atau dalam budak. Ayat ini nggak ngatur mau merdeka, mau berbudak, pokoknya menikahkan dalam satu waktu dua bersaudara nggak boleh, nggak sah. Jelas atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan ini. Di ayat ini mengatakan boleh mengumpulkan budak-budak. Lebih dari satu, bahkan lebih dari 4 boleh. Dan nggak ada aturan, mau adik kakak, mau nggak adik kakak, nggak ada aturan. Bebas. Tapi di ayat ini ada ayat yang melarang, nggak boleh kita menikahkan sekaligus antara dua beradik, kakak beradik, nggak boleh. Bukan misanan ya, kakak beradik. Misanan boleh, asal dia mau. Ini kakak beradik, nggak boleh. Bagaimana nih? Sekarang kalau budak yang adik kakak bagaimana? Kalau ngelihat ayat pertama boleh apa kagak? Boleh. Ngelihat ayat yang kedua boleh apa kagak? Nggak boleh. Bagaimana? Sayyidina Umar ditanya masalah ini. Sayyidina Utsman ditanya masalah ini. Tentang masalah ini Sayyidina Utsman nih, bagaimana wahai Utsman, boleh nggak mengumpulkan dua budak yang adik kakak dua-duanya kita tidurin? Dua-duanya budak kita adik kakak, dua-duanya kita jadiin nian kita. Jadi nian. Boleh apa enggak? Sayyidina Utsman begitu ditanya masalah ini apa jawaban beliau? Enggak, beliau padahal orang alim, beliau salah satu sahabat Nabi yang paling afdal, beliau khalifah ketiga, tapi beliau enggak gengsi untuk tawakuf, untuk enggak memberikan jawaban. Kata Sayyidina Utsman, ahallathuma ayatun, yakni al-ayatul ula wa harramathuma ayah. Kata Sayyidina Utsman, ini masalah mengumpulkan dua budak sekaligus, ya adik kakak, untuk dijadikan pasangan, untuk dijadikan mohon maaf dalam tanda kutip teman tidur, ya. Ini dihalalkan oleh satu ayat tapi diharamkan oleh ayat lain. Berarti ta'arud atau bukan? Ta'arud. Zahirnya ta'arud. Ketahuan apa enggak yang mana yang duluan? Enggak ketahuan. Kalau ketahuan yang mana duluan udah dinasakh. Berarti enggak ketahuan yang mana duluan. Sayyidina Utsman jawab enggak hukumnya boleh atau enggak boleh? Enggak jawab. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman apa? Tawakuf. Enggak ngomong boleh, enggak ngomong enggak boleh, tawakuf. Wallahu a'lam. Ini dibolehkan oleh satu ayat, diharamkan oleh ayat lain. Tawakuf. Kita enggak bisa mengambil kesimpulan. Tawakuf. Nah, jelas atau tidak? Ini contohnya. Nah, karena enggak ketahuan waktunya. Kalau ketahuan waktunya jadi nasak nanti. Ya. Jadi itu tadi, ane ulangin lagi. Wa idza lam yumkinil jam'u bainan nassainil 'amain. Kalau tidak bisa menggabungkan bainan nassainil 'amain, di antara dua nas yang am, kama dzakarna sebagaimana kami sebutkan, fa innahu maka sesungguhnya yutawaqqafu fihima, bisa yatawaqqafu bisa yutawaqqafu fihima, maka tawakuf di dalam dua nas tersebut anil amali, dari mengamalkan biwahid minhuma, salah satu dari keduanya, in lam yu'rafit tarikh, kalau enggak diketahui tarikhnya. Tarikh. Tarikhul mutaqaddimi minal mutaakhir. Enggak diketahui tarikhnya, mana yang al-mutaqaddim yang lebih dulu, minal mutaakhir dari yang belakangan. Enggak ketahuan tuh. Dua ayat itu mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Kalau enggak ketahuan, maka tawakuf. Sampai kapan? Wa yastamirru tawakkufu, dan berlangsung tawakuf tersebut berlanjut. Ila an yadhhara tarjihu ahadihima 'alal akhar, sampai nampak tarjih,
pengunggulan sampai nampak tarjihu pengunggulan ahadihima salah satu dari dua dalil tersebut yang zahirnya ta'arud alal akhar dari yang lainnya. Maka kalau sudah nampak yang mana yang lebih unggul, yang mana yang bisa diamalkan, biasanya tarjih itu nanti ada apa namanya? Ada indikasi-indikasinya lagi, ada indikator-indikatornya lagi untuk melakukan tarjih. Di kitab-kitab usul fikih yang besar-besar biasanya dirinci. Karena ini usul fikihnya masih qawaid asasiyah untuk pemula. Di sini nggak dirinci indikator-indikator tarjih. Tapi di kitab kayak Ghayatul Usul, Jam'ul Jawami' itu dirinci indikator-indikator tarjihnya. Nah, sampai kapan dia tawakuf? Sampai nampak tarjihu pengunggulan ahadihima salah satu dari dua dalil alal akhar atas dalil lainnya. Fayu'mala bih. Maka kalau sudah nampak yang mana yang diunggulkan, fayu'mala bih, maka yang nampak itu yang diamalkan. Jelas? Nah, misaluhu contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, aw ma malakat aymanukum. Tadi itu. Atau apa-apa yang dimiliki oleh yamin-yamin kalian, maksudnya budak-budak kalian. Itu boleh kalian nikahi. Mau apa namanya? Tadi mau adik kakak, mau bukan adik kakak, mau yang ngatur orang barat, yang ngatur orang Arab, yang ngatur orang Cina, yang ngatur nggak diatur. Pokoknya umum. Tapi ayat lain wa qaulihi ta'ala wa antajma'u bainal ukhtain, di antara larangannya antajma'u bainal ukhtain, kalian mengumpulkan antara dua kakak beradik. Perempuan sama perempuan walaupun dua-duanya redo, walaupun orang tuanya redo, nggak boleh dijadiin bini bebarengan dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Nggak boleh. Penassul awal, nas yang pertama, ada ayat yang pertama tadi, yufidu ibahatat tamattu'. Menunjukkan arti, yufidu menunjukkan arti, ibahatat tamattu'. Bolehnya tamattu'. Bersenang-senang. Tamattu' ini tadi Anda bilang. Bersetubuh, bersenang-senang. Bi'umumi ma yaqa'u tahta milkil yamin. Dengan umum apa yang jatuh, mayako apa yang masuk tahta milkil yamin, di bawah kekuasaan milkil yamin, di bawah kepemilikan yamin minal ima dari budak-budak. Tahta milkil yamin, di bawah kepemilikan yamin minal ima dari budak-budak. Maksudnya umum boleh bertamatu dengan budak dia. Umum. Walau waqa'at tahtal milik ukhtan, walaupun ada di bawah kepemilikannya dia apa? Ukhtan. Dua saudari, kakak beradik. Fa innahu yubahu dzalika bi umumin nas. Karena sesungguhnya itu diperbolehkan yubah bi umumin nas, kalau melihat kepada keumuman nas dalil yang pertama. Melihat kepada keumuman nas dalil yang pertama itu diperbolehkan. Wan nassusani, nassutsani. Adapun nas yang kedua, yufidu tahrima umumil jam'i bainal ukhtain. Menunjukkan arti haramnya umumul jam'i, keumuman al-jam', menggabungkan bainal ukhtain, antara dua kakak beradik, dua saudara perempuan, fi nikahin, dalam satu pernikahan, au milkil yamin, atau dalam satu milkil yamin. Nah, nggak boleh. Walaupun budak, pokoknya antajma'u bainal ukhtain, nggak boleh. Maka bagaimana nih di sini? Fatawaqqafa fihi ma Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Utsman tawakuf dalam masalah ini di dua ayat ini. Radhiyallahu anhu. Lamma su'ila, ketika ditanya anhuma tentang dua ayat ini, bagaimana hukumnya, seperti apa? Qala, Sayyidina Utsman mengatakan, wa qala, dan berkata Sayyidina Utsman, ahallathuma ayah. Ini keduanya dihalalkan oleh ayat, satu ayat, yaitu al-ayatul ula, ayat yang pertama. Wa harramathuma ayatun, dan diharamkan oleh ayat, yaitu ayat yang kedua. Thumma rajjahal fuqaha'ut tahrima. Kemudian para fuqaha akhirnya setelah itu, tadi kan tawakuf. Tawakufnya berlangsung sampai kapan? Sampai bisa tarjih, sampai bisa mengunggulkan. Tawakuf sampai kapan? Sampai ada indikator untuk mengunggulkan. Maka di sini thumma, kemudian setelah sekian waktu, thumma tuh kemudiannya pakai ada jeda waktu. Beda antara fa sama thumma. Kalau fa biasanya langsung, fa artinya kemudian juga. Ja'a Zaidun fa Amrun. Datang Zaid kemudian Amr. Berarti Amr datangnya setelah Zaid, nggak lama, langsung tuh. Fa-nya langsung. Ya, tapi kalau ja'a Zaidun thumma Amrun,
datang Z kemudian Amr. Artinya sama-sama kemudian. Yang pertama tadi fa kemudian, yang kedua summa kemudian juga. Cuman bedanya apa? Kalau fa dia langsung, setelah itu urutan langsung berurut tapi langsung. Kalau summa ada jedah, nggak langsung. Maka sini summa kemudian setelah itu rajahal fuqaha'u, para fuqaha mentarjih. Apa yang ditarjih? At-tahrima, pengharaman. Pengharaman itu ditarjih oleh fuqaha. Fahakamu bihi bidalilin munfasil. Maka fuqaha mereka menghukumi masalah ini bidalilin munfasil, dengan dalil yang terpisah, ada dalil lain. Jadi ada dalil lain yang menjadi indikator untuk menguatkan salah satu ayat dari lainnya. Untuk menguatkan masalah ini ada dalil lain yang menjadi indikatornya, indikator tarjih. Wa huwa annal asla fil abdha'i at-tahrimu fahuwa ahwat. Naam. Ya. Yaitu dalil lain apa? Dalil lain yang menjadi andal asal, sesungguhnya yang asal, hukum asal fil abdha'i, di dalam abdha'. Abdha' ini kemaluan, adalah at-tahrim, hukumnya haram. Kemaluan ini hukumnya haram sampai dihalalkan. Itu hukum asalnya fahuwa ahwat, dan ini yang lebih berhati-hati. Berarti kalau ngelihat ke dalil ini, berarti ngelihat ke yang haram lebih utama. Berarti mengumpulkan adik dan kakak walaupun statusnya budak. Kalau melihat ke dalil ini boleh atau tidak? Nggak boleh. Ini akhirnya yang ditarjih oleh fuqaha. Walaupun budak, tapi dua-duanya adik kakak ditamattu' nggak boleh. Ditamattu' dengan dua-duanya adik kakak nggak boleh walaupun budak. Nah, silahkan, fadlan, ahlan wa sahlan, ya marhaba. Fa in ulimat tarikh, ini tadi kita bicara semua kalau nggak diketahui tarikhnya, yang mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Fa in ulimat tarikh, kalau diketahui tarikhnya mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Fayunsakhul mutaqaddimu fayunsakhu al mutaqaddimu bil mutaakhiri. Maka dinasakh yang mutaqaddim bil mutaakhir, dengan yang belakangan. Yang mutaqaddim yang duluan dinasakh dengan apa? Bil mutaakhiri, dengan yang belakangan. Yang duluan dinasakh dengan yang belakangan. Kama marra, sebagaimana udah berlalu fi ayatayil iddatil wafah. Fi ayatayil iddatil wafah. Di dua ayat yang berkaitan dengan iddatul wafah. Ayat yang pertama mengatakan iddahnya orang yang ditinggalkan mati berapa? 1 tahun. 1 tahun. Ayat yang kedua yang belakangan mengatakan iddatnya orang yang ditinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. Ketahuan nggak mana yang duluan mana yang belakangan? Ketahuan. Yang duluan ayat yang 1 tahun. Yang belakangan ayat yang 4 bulan 10 hari. Berarti yang mana yang nasikh? Yang 4 bulan 10 hari. Yang 1 tahun mansukh. Berarti yang berlaku yang mana? Yang kedua, yang nasikh. Begitu juga ayatul musabarah. Ayat tentang musabarah, kesabaran. Apa yang maksud ayat tentang musabarah di sini? Ayo, siapa yang tahu? Balik ke nasakh. Ayo, siapa yang tahu ayat musabarah di sini maksudnya apa? Siapa yang tahu ayat musabarah? Kalau ada yang ingat bab nasakh tentang perang. Dulu di awal-awal kalau ada selama masih 1:10 itu tetap wajib bertahan. Musuh 200, kita 20 wajib bertahan. Di atas itu baru nggak wajib bertahan. Di awal-awal Islam masih dikit orang Islam. Walaupun 20:200, 20 lawan 200, 1:10, tetap harus bertahan. Di atas itu baru nggak wajib bertahan, boleh bubar karena udah di luar kemampuan. Nah, ayat ini dihapus sama ayat tentang belakangan apa? Itu ayat pertama, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ini ayat yang pertama. 20 banding lawan 200. Ya, 20 lawan 200 tetap harus bertahan 20-nya. Nah, kemudian datang berikutnya ayat kata Allah Ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Kalau kalian ada 100 maka mengalahkan 200. Nah, jadi 1:2. Tadinya berapa? 1:10. Di atas itu selama masih 1:10 masih wajib bertahan walaupun musuhnya 10 kali lipat. Nah, kemudian belakangan dinasakh dengan 1:2. 100 lawan 200.
baru bertahan. Tapi di atas 100 nggak wajib bertahan. Di atas 1:2, misalkan musuhnya 300, kita 100, musuhnya 400, kita 100, musuhnya 500, kita 100. Nggak wajib bertahan. Dinasakh ayatnya. Itu namanya ayatul musabah. Ketahuan nggak yang mana yang duluan, mana belakangan? Ketahuan. Yang duluan 1:10. Yang belakangan 1:2. Yang mana yang nasikh? Yang nasikh. Yang kedua, yang 1:2. Yang mansukh 1:10. Berarti yang berlaku yang mana sekarang? 1:2. Itu kalau ketahuan tarikhnya. Di kan zahirnya ta'arud. Bagaimana nih? Yang 1:10, yang 1:2. Ta'arud gak zahirnya? Ta'arud, bertentangan. Tapi ketahuan tanggal, dikumpulin di jama nggak bisa. Tapi ketahuan tanggalnya, tarikhnya ketahuan. Oh, yang 1:2 belakangan, 1:10 duluan. Oh, berarti ini yang belakangan menasikh yang duluan, yang mutaakhir yansakhul mutaqaddim. Nah, begitu pula tadi tuh ayat iddatul wafa, yang satu bilang iddatnya setahun, yang ditinggal mati. Ayat yang berikutnya bilang iddatnya 4 bulan 10 hari, bertentangan nggak? Di jamak nggak bisa. Ini urusan angka, setahun sama 4 bulan 10 hari, di jamak tambah panjang, setahun 4 bulan. Yang mana nih yang benar nih? Yang setahun apa yang 4 bulan 10 hari? Oh, ternyata ketahuan mutaakhir dari mutaqaddim. Ayat yang mutaakhir yang 4 bulan 10 hari. Ayat yang mutaqaddim 1 tahun. Nah, berarti yang mutaakhir nasikh, yang mutaqaddim mansukh. Itu kalau ketahuan tarikhnya. Kalau nggak ketahuan tarikhnya, tadi apa hukumnya? Tawakuf. Sampai ada tarjih. Sampai ada tarjih, sampai ada dalil yang mengunggulkan. Jelas atau tidak? Faham? Nah, ini bab tarjih.